Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada ikan. Vertebrata menangkapi rangsangan lingkungan melalui organ-organ indera, lalu disampaikan ke otak atau tulang belakang. Setelah itu baru ke otot atau kelenjar. Ikan memiliki variasi habitat dan perbedaan anatominya. Hal inilah yang menyebabkan sering menimbulkan informasi simpang siur mengenai ikan dan meliputi informasi tentang sistem saraf dan endokrinnya. Sel saraf ikan mulai berkembang sejak permulaan stadia embrio dan berasal dari lapisan germinal terluar atau ektoderm. Unit terkecil dari sistem saraf itu disebut juga dengan neuron atau sel saraf. Setiap sel saraf ini tidak tersendiri dan menjadi jaringan sel. Jaringan sel terdiri atas dendrit yang berfungsi sebagai penerima impuls dan akson yang berfungsi sebagai penerus impuls. Pertemuan antara akson dan dendrit ini disebut juga dengan sinapsis. Sistem saraf ini yang dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi yang terdiri dari otonom. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat, yaitu ada otak. Otak ini memiliki fungsi utama, yaitu menerima input dan menginterpretasikan informasi dari semua organ-organ sensor, baik internal maupun eksternal. Menghasilkan output berupa perintah untuk koordinasi semua bagian badan sebagai impuls saraf atau hormon. Integrasi antara kedua aspek fungsi otak. Bagian-bagian otak dari muka ke belakang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah telencephalon. Wilayah yang paling anterior dari otak disebut juga dengan otak depan. Pada ikan, encephalon ini berfungsi untuk penerima dan penghantar impuls bau. Ukuran telencephalon ini bervariasi, sesuai dengan kebutuhan ikan ya. Pada ikan itu ada elasmobranchi, dan ikan bertulang sejati ada Osteichthyes. Saraf penciuman sebelah kiri disertai oleh sepasang saraf, yaitu saraf terminal kecil. Pada bagian anterior telencephalon ini terdapat sebuah bulbus pencium, dan bagian kadualnya terdapat lobus penciuman, dan bagian internalnya berupa rongga ventrikel otak 1 dan otak 2. Pada bagian ventrolateral terdapat ganglion besar dan corpus striatum yang merupakan pusat korelasi, terutama untuk menyampaikan impuls bau pada posterior sensori. Meskipun penciuman merupakan fungsi yang jelas dari telencephalon, ini bukanlah satu-satunya fungsi dari telencephalon, seperti yang terdapat pada ikan raven yang diduga melayani tambahan kegiatan fungsi fasilitasi umum lebih rendah. Yang kedua itu ada mesencephalon. Yang kedua itu ada mesencephalon. Mesencephalon atau otak tengah mempunyai ukuran relatif besar. Mesencephalon terdiri dari tektum LSA optik. Pada dorsal terdapat dua lobus optik, dan pada ventral terdapat tegmentum. Tektum ini terdiri dari donor sel saraf atau neuron. Yang ketiga itu ada mesencephalon. Pada mesencephalon ini terdapat bagian menonjol, yaitu di sebelum cerebellum, yang memiliki fungsi utama, yaitu mengatur kesetimbangan tubuh dalam air, mengatur tegangan otot, dan daya orientasi terhadap ruang. Pada ikan bertulang sejati, cerebellum ini terbagi atas dua bagian besar, yaitu valvular membran dan corpus membran, yang besarnya tergantung spesiesnya. Beberapa jenis ikan yang memiliki cerebellum dengan ukuran besar, terutama pada ikan yang menghasilkan listrik dan ikan perenang cepat. Ukuran otak kecil pada ikan hiu dan pari meningkat dengan ukuran spesiesnya. B ya, ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini membentuk sistem saraf pusat
Impuls sensori dari reseptor 3D hunter masuk ke sumsum tulang belakang melalui ke tanduk dorsal, dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal terdapat bagian sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori dan akan menghantarkannya ke saraf motor. Kemudian ada sistem saraf tepi ya. Sistem saraf otonom merupakan bagian dari membran periferi yang mempengaruhi otot polos dan kelenjar. Sistem saraf otonom ini berupa susunan saraf otonom terdiri dari atas saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf otonom ini mengontrol fungsi vegetatif badan, antara lain yaitu mengatur kegiatan jantung dan pembuluh darah, mengatur kerja urat daging licin, dan mengatur kerja kelenjar-kelenjar. Sifat kedua saraf tersebut dikenal sebagai sifat yang berlawanan. Saraf simpatis aktif bila tubuh memerlukan energi, dan saraf parasimpatis aktif pada tubuh organisme yang sedang istirahat. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian.